Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatimah, kelas 12 Keperawatan. Saya ingin menceritakan tentang sejarah peristiwa G30 SPKI. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan peristiwa sejarah G30 SPKI terjadi hari ini atau 55 tahun yang lalu. Indonesia kembali mengenang salah satu peristiwa besar dalam sejarah tanah air ini. 6 peristiwa tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat dibunuh secara sadis dalam peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa G30 SPKI dikenal sebagai gerakan yang kala itu disebut bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, gerakan ini disebut sebagai gerakan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kala itu, tragedi G30 SPKI dipimpin Ketua PKI DN Aidit. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, bahkan tepatnya saat pergantian hari. PKI sendiri berdiri pada 23 Mei 1920 dan diketahui pernah melakukan pemberontakan lain sebelum G30 SPKI. Pada 1948, misalnya, partai ini pernah melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Gerakan ini mengincar sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. 3 di antara 6 jenderal yang menjadi target pembunuhan dilakukan di kediamannya. Sisanya diculik dan mengalami penyiksaan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pasukan pegawai Presiden Soekarno yang biasa disebut Cakrawibawa dimanfaatkan PKI yang pergerakannya dalam hal ini dipimpin perwira Angkatan Darat Letkol Untung. Pasukan Cakrabirawa diperintahkan untuk menangkap sejumlah jenderal dalam keadaan hidup ataupun mati. Ada 7 orang jenderal yang gugur dalam peristiwa tersebut, antara lain 1. Lejen Ahmad Yani, Kastaf Komando Angkatan Darat. 2. Maijen TNI Raden Suprapto, Deputi 2 Menteri. 3. Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Deputi 3 Menteri. 4. Maijen TNI Siswondo Parman, Asisten 1 Menteri. 5. Brigjen TNI Donald Ishak Paijatan, Asisten 4 Menteri. 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswanirharjo, Inspektur Kehakiman. 7. Letu CZI Payer Andreas Tendean, Ajudan Jenderal Nasution. Jenazah dari ke-7 jenderal dimasukkan ke dalam sumur di daerah Lubang Buaya. Setelah peristiwa kelam itu terjadi, Presiden Soekarno didesak untuk membubarkan PKI. Soekarno lantas meminta Maijen Soeharto untuk membersihkan seluruh unsur pemerintah daerah pengaruh PKI. PKI kemudian dinyatakan sebagai pihak yang berada di balik gerakan tersebut. Siapapun yang tercatat sebagai anggota PKI ditangkap. Bahkan, orang-orang yang dianggap atau diduga sebagai simpatisan atau terkait PKI turut ditangkap. Tak hanya penangkapan besar-besaran, peristiwa kelam di Indonesia ini disebut menewaskan ratusan ribu orang. Terjadi tak hanya di ibu kota, namun juga di seluruh wilayah tanah air. Cukup sekian cerita saya tentang sejarah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965.